Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reoni Juwita, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Dalam video ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan dari peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam menciptakan dan mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita sebagai guru sudah memahami ketiga perilaku motivasi manusia, maka guru dapat mengetahui serta memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Pada motivasi 1 dan 2, itu merupakan motivasi eksternal. Kita sebagai guru harus dapat menumbuhkan motivasi dalam diri atau motivasi internal pada murid, agar dapat menumbuhkan atau memunculkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat atau ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, berdiskusi, mempersilahkan murid mencari solusi, atau mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi seorang guru sebagai manajer mengacu pada restitusi dan 3 langkah dalam restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Berikutnya adalah membuat keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah yang berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah.
dan pernyataan-pernyataan tersebut merupakan hasil diskusi guru dan murid. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dengan mengaplikasikan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Juga pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan kelima adalah reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama oleh semua warga sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan guru di sekolah saya. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang mempunyai karakter temperamen. Jika dia disakiti, dia akan marah-marah dan memukul benda-benda di sekitarnya dan berteriak-teriak sehingga menimbulkan kegaduhan. Saya menanganinya dengan segitiga restitusi dengan langkah-langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah dia perbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah yang pertama, munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif. Setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi, dan yang harus diperbaiki dari diri saya adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi saya adalah sebagai pemantau, penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mulai menerapkan yaitu posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya senang dan lebih menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda lakukan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan tetapi hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tidak memberikan kesempatan pada murid untuk mencari solusi sendiri dalam memecahkan masalahnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.